but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol sebagai pendirinya adalah Abdurrahman I, yaitu Ad-Dakhil. Dia adalah seorang cucu Khalifah Umayyah ke-10, yaitu Hisham. Dia termasuk salah seorang yang lolos dari pembalasan dan pembantaian dari Khalifah pertama Daulah Abbasiyah, yaitu Al-Safah. Abdurrahman datang ke Spanyol setelah mengembara selama 5 tahun di Palestina, Mesir, dan Afrika, dan akhirnya dia sampai ke Geta, diberi perlindungan oleh seorang bangsa barbar, keluarga pamannya dari pihak ibu. Kemudian dia mengutus pelayannya barbar supaya berunding dengan orang-orang Syria di Spanyol. Mereka siap mendukung dan menerima pemuda petualangan itu. Karena merasa yakin dengan bantuan dan dukungan mereka, Abdurrahman pergi ke Spanyol dan memperoleh sambutan hangat pada tahun 755 Masehi. Pribadinya yang menarik dan nama besar keluarganya yang terkenal membuat dia memperoleh dukungan rakyat. Abdurrahman menyatakan diri menjadi penguasa Spanyol pada tahun 756 Masehi sebagai seorang amir yang merdeka dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Maka dalam rentang waktu 6 tahun setelah kejatuhan Daulah Umayyah di Syria, berdirilah Daulah Umayyah yang baru di Spanyol. Abdurrahman I menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberontakan kepala-kepala suku. Selama beberapa tahun pertama, kekuasaannya diperebutkan oleh banyak pihak, yaitu kadang-kadang oleh orang barbar atau orang Yamaniyah, terkadang oleh orang Tahiriyah. Akhirnya dia memilih mendirikan pusat pemerintahannya di sekitar Cordoba. Abdurrahman I mulai menumpas kepala-kepala suku yang memberontak. Kepala suku Yamaniyah yang bernama Abu Sabah, gubernur sipil yang berkoalisasi melawan Abdurrahman I, dipecat dan dibunuh. Kamu Yamaniyah di selatan juga ditumpas dan dikalahkan. 20.000 dari mereka dibunuh dan kekuasaan mereka dihancurkan. Matahari kepala suku Yamaniyah juga memberontak, dapat dikalahkan dan dibunuh. Hisham bin Urwa, mantan gubernur Toledo, mengangkat senjata dan memberontak, dikalahkannya sebagai menyerah dan dibunuh. Orang-orang barbar juga menimbulkan kerusuhan-kerusuhan yang serius. Pemimpin mereka bernama Syakna akhirnya dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Demikian juga kepala-kepala suku Arab di Spanyol. Mereka ingin mengusir Abdurrahman I dari Spanyol dan berkoalisasi secara besar-besaran dengan meminta bantuan dari Prancis. Charles menyambut baik gagasan itu dan datang dengan pasukan besar dengan menyeberangi pegunungan. Tetapi mereka disambut Abdurrahman dengan perlawanan yang tangguh, sehingga Charles pulang ke Prancis tanpa membawa apa-apa. Dia menyerahkan pasukannya di bawah komando Roland, seorang kesatria Kristen yang paling besar saat itu. Tetapi Roland dapat dikalahkan dan dibunuh. Dengan demikian, tujuan koalisasi hendak menggulingkan Abdurrahman menjadi gagal. Malahan, Abdurrahman dapat menghancurkan pemimpin-pemimpin Arab tersebut. Setelah itu kekuasaan Abdurrahman I mulai kokoh dan menetap, sehingga memberikan kesempatan kepadanya untuk membangun Spanyol.
Abdurrahman I melihat masyarakat Andalusia terdiri dari sebagai suku yang sangat heterogen, seperti Arab yang terdiri dari berbagai suku, yaitu Mudhariyah, Yamaniyah, Tahiriyah, suku Barbar, orang Spanyol Muslim dan non-Muslim, dan lain-lain. Untuk itu, Abdurrahman I menciptakan tentara yang terorganisir dan terlatih dengan baik, yang terdiri dari 40.000 tentara. Juga dia membangun angkatan laut yang kuat dengan pasukan yang kuat dan terlatih. Sewaktu-waktu dapat dipergunakan menumpas para pemberontak sehingga tercipta pemerintahan yang stabil. Dengan demikian, selama 32 tahun masa kekuasaannya, dia mampu mengatasi berbagai ancaman dari dalam negeri maupun segala musuh dari luar. Ketangguhannya menghadapi berbagai ancaman itu menyebabkan dia dijuluki Raja Wali Quraisy. Stabilitas politik memberi kesempatan kepada Abdurrahman I membangun Spanyol. Di antaranya, beliau mendirikan Masjid Agung Corcova yang kemudian diselesaikan dan diperbesar oleh para penggantinya dengan pilar-pilar yang banyak dan megah serta halaman yang luas. Bangunan yang monumental ini diubah oleh Ferdinand III menjadi gereja Kristen pada penaklukan Spanyol tahun 1236 Masehi berdiri sampai sekarang. Juga Abdurrahman I menjadikan Cordova menjadi pusat ilmu dan kebudayaan yang saling menarik di Eropa. Dia mengembangkan seni kesusastraan sehingga banyak menarik minat cendekiawan datang ke istananya. Di antara tokoh-tokoh pujangga istana beliau dapat disebut Abi al-Mustasya, Syekh Abu Musa Hawari, Isa bin Dinar, Yahya bin Yahya, dan Said bin Hasan. Sehingga bangsa Arab Spanyol menjadi guru-guru bagi Eropa. Juga Universitas Cordova, Toledo, dan Seville berfungsi sebagai sumber asli ilmu dan kebudayaan Arab dan non-Arab, Muslim, Kristen, dan Yahudi sampai berada adab kemudian. Sebagai seorang administrator, Abdurrahman I membagi pemerintahannya ke dalam 6 provinsi. Setiap provinsi di bawah seorang gubernur. Dia memerintah dengan penuh ketegasan dan keadilan. Di bawah pemerintahan yang paling terorganisir di Eropa dan ibu kotanya yang paling megah, hingga wafatnya pada tahun 788 Masehi. Hasim I 788 sampai 796 Masehi memerintah menggantikan ayahnya Abdurrahman I. Dia dapat lagi memperluas kekuasaannya karena Saragossa dan Barcelona mengakui pula kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Dalam bidang ilmu, Hasim I menghormati Imam Malik, salah satu mazhab dari 4 mazhab fikih di kalangan Sunni. Dia mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran mazhab Maliki. Kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik disalin dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Hasim I adalah seorang penguasa yang takwa, adil, lemah dan lembut, dan dermawan serta sangat taat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Dia ditemukan di jalan-jalan Cordoba bercampur dengan rakyat untuk mengetahui sendiri keluhan dan penderitaan mereka. Kekuasaannya kuat, setiap kekacauan ditindas dengan tangan besi, tidak membiarkan pelaku kejahatan bebas dari hukuman. Dia memberi hadiah kepada warga-warganya yang melaksanakan sholat berjamaah dan berpuasa. Dia mendorong orang memperdalam ilmu, terutama ilmu kesusastraan. Dia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk mengajar bahasa Arab. Hasim meninggal dunia pada tahun 796 Masehi dalam usia 40 tahun.
Hakam 1 796 sampai 822 Masehi memerintah menggantikan ayahnya Hisham I. Dia suka kemewahan dan hiburan-hiburan. Perangainya tidak baik dan tidak mulia karena suka dan sangat candu minum anggur dan mabuk-mabukan. Maka tidak heran kaum Faqih melakukan pemberontakan dan mencela Hakam I sebagai orang yang tidak beragama. Kaum Faqih berusaha membakar kefanatikan orang Muslim Spanyol bergabung dengan kaum bangsawan untuk mengangkat paman Hakam I ke atas singgasana. Komplotan mereka tercium oleh penguasa sehingga tokoh-tokoh Faqih dan kaum bangsawan sekitar 72 orang dibunuh. Pemberontakan silih berganti. Habis dari kaum Faqih, muncul lagi dari pamannya Sulaiman dan Abdullah. Demikian juga rakyat Cordoba, penduduk Toledo, sehingga waktunya habis menghadapi pemberontakan dan tidak ada kesempatan melakukan pembangunan. Hingga beliau wafat pada tahun 852 Masehi. Hakam digantikan oleh anaknya Abdurrahman II Ausad. Mendengar pergantian amir itu, maka Alfonso II kembali suku Leon melakukan pemberontakan, diikuti oleh kepala-kepala suku lainnya di utara. Beliau mengirim pasukan di bawah pimpinan Abdul Karim dan Ubaidillah untuk menghukum mereka. Orang-orang Kristen itu dapat dikalahkan habis-habisan, menara-menara dan benteng-benteng mereka diratakan dengan tanah. Abdurrahman menumpas para pemberontak dengan kekerasan sehingga 7.000 pemberontak dibunuh. Ketika menyerah, mereka disyaratkan membayar upeti dan menyerahkan sendera sebagai jaminan agar mereka tidak melakukan pemberontakan lagi. Keberhasilan Abdurrahman II memadamkan pemberontakan menyebabkan pemerintahnya berjalan damai dan cemerlang. Rakyatnya sejahtera, penghasilannya melimpah ruah, pemerintahannya ditata ulang, para penjabat tinggi negara diberi kekuasaan khusus. Abdurrahman II sangat mencintai kesenian dan kesusastraan dan mencintai masyarakat yang berbakat dan berilmu, sehingga para seniman dan cendekiawan berduyun-duyun mengunjungi istananya. Belum pernah istana para sultan seperti di bawah kekuasaan Abdurrahman II. Beliau banyak memberikan hadiah kepada para seniman, penyair, dan musisi. Abdurrahman II menjadikan Cordoba sebagai Baghdad kedua. Dia adalah pembangun yang hebat, dapat memperindah kota dengan gedung-gedung besar, masjid-masjid, taman-taman, sehingga dia dapat menjadikan Cordoba sebagai kota kebudayaan yang indah. Budi bahasa yang halus, sopan santun, Arab yang anggun yang kemudian ditiru oleh orang-orang Eropa. Setelah menjalankan pemerintahannya selama 30 tahun, beliau meninggal dunia pada tahun 852 Masehi. Muhammad I menggantikan ayahnya menduduki pemerintahan ditandai oleh serangkaian kerusuhan dalam negeri. Rakyat Toledo dibantu kepala suku Leon memberontak pada tahun 854. Muhammad I segera berangkat dengan pasukan besar dan memaksa para pemberontak tunduk. Sekitar 8.000 orang Kristen dibunuh. Bangsa Norman muncul melakukan kerusuhan. Orang-orang Franka menyerbu Spanyol, diikuti orang-orang Galicia dan Navarra. Para penghukum dikirim untuk mendudukan mereka. Tetapi kata Amir Ali bahwa kerajaan Arab itu tidak berantakan oleh tekanan-tekanan kerusuhan tersebut. Setelah berhasil mengatasi kerusuhan, Muhammad I mengorganisir pemerintahan Andalusia secara teratur dan membuat perundang-undang bagi pengelola negara, mensejahterakan kehidupan rakyat dengan kedermawanannya. Dia pencinta ilmu, penyongkong belajar, penyair, dan penulis. Seperti ayahnya, dia pencinta seni, keindahan, memperindah ibu kota dengan gedung-gedung indah, bangunan-bangunan besar, serta monumen-monumen. Meninggal dunia pada usia 65 tahun.
Munzir menggantikan ayahnya naik tahta di Cordoba. Dia mampu menumpas banyak pemberontakan ketika ayahnya memerintah. Tetapi belum lagi dia dapat menumpas pemberontakan semasa pemerintahannya. Dia meninggal dunia setelah memerintah hanya 2 tahun karena diracun oleh dokternya atas desakan saudaranya Abdullah. Sekiranya dia hidup lebih lama, tidak diragukan lagi bahwa dia berhasil memulihkan keamanan dan ketertiban secara sempurna dalam pemerintahannya. Abdullah menggantikan saudaranya Munzir naik tahta pada tahun yang sangat kritis. Andalusia penuh dengan gangguan dan pemberontakan, bukan hanya oleh orang Spanyol asli tetapi juga oleh bangsawan Arab. Pemberontakan pecah di setiap bagian kerajaan. Sementara Abdullah, seorang raja yang lemah, gagal menguasai keadaan. Walaupun dia memerintah selama 25 tahun, tetapi penuh dengan gangguan dan pemberontakan, dan dia meninggal dunia pada tahun 912 Masehi. Sejarah perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah II. Sejarah Islam di Spanyol, khususnya Daulah Umayyah II, bisa dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama, tahun 756 sampai 912 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman I. Periode kedua, tahun 912 sampai 1013 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Hisham. Periode ketiga, tahun 1013 sampai 1086 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Hakam I. Periode keempat, tahun 1086 sampai 1248 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman II. Dan periode kelima, tahun 1248 sampai 1492 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Muhammad II. Kebijakan-kebijakan Khalifah Hakam II yaitu mengadakan upacara-upacara keagamaan dengan secara ketat dan melaksanakan ajaran-ajaran sunnah di seluruh wilayah kekuasaan Daulah Umayyah II. Pembangunan rumah sakit umum, sarana pemukiman, sumber daya alam, sarana transportasi, menjaga ketentraman dan toleransi. Peristiwa peperangan pun terjadi pada masa Khalifah Hakam II dengan kejadian orang-orang Kristen mulai bangkit untuk melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah II. Tetapi kemajuan Daulah Umayyah II pada masa Khalifah Hakam II terkenal pula karena pengembangan ilmu dan kebudayaannya, mencintai kesusastraan dan ilmu pengetahuan serta membiarkan kemewahan hatinya kepada para cendekiawan. Pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol pada periode sebagai pendirinya adalah Abd Muhammad III pada tahun 1020 masih dipimpin oleh Khalifah pertama pada tahun 710 sampai 705. Ini